Jakarta, kota metropolitan, dipenuhi dengan penduduk dari segala penjuru. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka, maka muncullah kendaraan-kendaraan umum seperti bajai, Transjakarta, KRL, angkot, taksi, dan salah satunya yang paling diminati adalah ojek online. Lalu, bagaimana dengan nasib ojek konvensional? Kehadiran ojek online diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya untuk mengurangi kemacetan yang ada di kota-kota besar, serta mempermudah masyarakat untuk berpergian kemana saja. Melalui aplikasi di smartphone Anda, seketika ojek online itu datang. Sangat mudah dan praktis. Mengapa Anda lebih memilih menggunakan ojek online ketimbang transportasi lainnya? Soalnya kalau yang ojek online itu lebih gampang didapatnya. Terus udah gitu karena pakai aplikasi, jadi kalau misalkan kita di tempat yang emang susah untuk dapat kendaraan umum, dengan aplikasi itu lebih membantu supaya kita bisa nyari kendaraannya itu. Kenapa memilih menggunakan Gojek? Karena murah dan cepat. Terus ada feedbacknya lah, masing-masing ada feedback. Ya walaupun kadang Gojek lupa ngasih masker. Saya memilih menggunakan ojek online karena tarifnya lebih murah dan nggak perlu repot buat menawar sama ojeknya. Yang pertama saya pasti suka karena itu safety ya. Karena mau masuk Gojek juga dites dulu, nggak kayak ojek-ojek pada umumnya, jadi nggak mudah masuk Gojek. Safety yang pertama. Saya belum pernah pakai Gojek sih. Kalau menurut saya sih, saya lebih suka untuk menggunakan ojek biasa. Soalnya kalau pakai kayak ojek online itu, kita nggak begitu kenal sama ojeknya. Nah, kalau misalnya kita pakai ojek biasa kan, kita udah sering menggunakan jasanya. Jadi kita pasti udah kenal sama abang ojeknya. Terus lagian, kalau misalnya kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain kan kita udah nyaman sama ojek yang biasa. Kalau misalnya sama ojek-ojek yang belum kita kenal, takutnya kan siapa tahu dia melakukan tindakan kriminal gitu kan. Menurut Anda, siapakah pihak yang paling dirugikan dengan adanya ojek online? Pihak yang paling dirugikan pastinya transportasi umum, karena ya Gojek tuh bisa nyelip-nyelip dan segala macam, sedangkan transportasi umum yang kayak bus atau taksi itu kan agak susah karena Jakarta itu semakin macam. Menurut saya yang paling dirugikan dengan adanya ini Gojek online mungkin ojek-ojek yang maksudnya tradisional yang bukan online. Karena kan kesian mereka pasti lebih susah pendapatannya daripada yang Gojek online. Maksudnya cari pelanggannya, istilah sekarang orang udah pasti punya handphone, smartphone lah. Siapa sih yang paling dirugikan dengan adanya Gojek? Kalau menurut saya sih pastinya tukang ojek pangkalan ya, karena itu akan mengurangi income-nya mereka. Karena bertambahnya saingan, yaitu ojek online itu. Yang paling dirugikan dengan adanya Gojek, menurut saya tidak ada, kecuali CEO-nya Gojek. Nggak ada sih, nggak ada yang dirugikan seharusnya. Lalu, bagaimana dengan nasib para ojek konvensional semenjak adanya ojek online? Bagaimana cara mereka tetap bertahan dalam persaingan ini? Sebelumnya, Anda setuju atau tidak dengan adanya ojek online? Saya merasa terganggu. Alasannya? Alasannya ya pendapatan anak-anak ojek yang biasanya ini kurang pendapatannya. Biasa cuma biasanya dapat 50.000, paling enggak sekarang paling ini 20-25.000. Sewa yang
di dalam diambil sama dia yang biasa naik ojek. Itu terutama mengurangi pendapatan kami lah. Intinya kami sehari-hari biasanya dapat 10, sekarang 50.000 kan susah. Iyalah, kalau saya mah terganggu terus terang aja. Ojek. Bukan saya aja, semuanya pangkalan terganggu. Makanya itu sering-sering salah paham kan. Karena dia itu nggak bisa menghormati ojek pangkalan. Sebetulnya gini, ya kita sama-sama cari makan ya. Ya yang diharuskan itu ya kita punya pangkalan. Ojek itu sepertinya harus tahu bahwa di pangkalan itu setiap gang itu ada. Ya kita minta saran lah ke semua pihak yang seharusnya ojek itu jangan mengambil penumpang yang sekiranya kelihatan dari kita sendiri gitu kan. Ya boleh kita mata pencarian itu sama lah, ya kan. Dia butuh, kita juga butuh gitu. Cuman yang kita kurang menyenangi dalam pengambilan itu di depan kita gitu. Yang seharusnya seperti di Medang Lestari sampai dikasih bilang bahwa ojek nggak boleh masuk ke kawasan mereka. Sebetulnya di sini juga sama gitu. Akankah ojek konvensional bisa bertahan dari persaingan ini? Sepulangnya ia dari pangkalan ojek, Bang Aman pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh istrinya. Biasanya, sehabis pulang bekerja, Bang Aman dan istrinya berbincang-bincang di depan rumah. Gara-gara di kantor itu ada ini nggak sih Pak, kayak malah ada usaha gitu? Enggak, malah kita nambah yang namanya omset mengurangi itu sebetulnya sama-sama aja. Sekarang kan ada online pakai dah, terus sama Grabek juga kan gitu. Itu yang tadinya kita ukuran ya boleh kata kotor lah dapatnya 200 atau 250, ya sekarang 80 juga kebanyakan nggak dapat. 80 nggak dapat? Nggak dapat. Kotor itu? Iya, sekarang nggak dapat. Satunya itu, keduanya ya banyak nambah yang kerja, habis kerja masuk ojek. Selain kerja jadi ojek, Bapak ada kerja selain? Nah, ya. Bukan hanya sebatas sekarang ini toh ojek. Paling agak jemput anak sama istri. Ibu kerja? Kerja di Sumberepon, perumahan. Ya cuma bersih-bersih lah. Pagi pun tiba. Bang Aman pun bersiap-siap untuk pergi ke pangkalan lagi. Kadang semangat dengar mulut pedas berdebat yang hanya lihat salahmu. Oh, kadang pendengar dapat cibiran sang benar, sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Oh, mungkin mereka bulan, ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara bersorak, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Mungkin mereka bulan, tapi ingat
dengan kau matahari, cahaya mereka darimu. Buka hatimu dengar, biar senang beralasan, kuatkan rangka jiwamu. Waspada yang cemburu, tak semua kutukan berlaku, kuatkan langkah hatimu. Bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara bersorak, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Oh, buktikan sekarang, angkat penamu tulis, bila gemar menulis, yeah. Buktikan sekarang. Sebelumnya, ia akan mengantarkan istrinya pergi bekerja. Dia indah, peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Oh, oh, oh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satu. Memiliki nama lengkap Aman Heriawan, pria kelahiran Tangerang 9 Januari 1963. Sebelum bekerja sebagai tukang ojek, Bang Aman pernah menjadi seorang wartawan dan bekerja di kelurahan. Bang Aman memiliki seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sudah berprofesi sebagai tukang ojek kurang lebih 1 tahun.